Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mulku, surah Yasin, yakni tafsir surah Yasin, surah halaman 28 itu di kitab fotokopian itu, halaman 28 baris ketiga dari atas. Faqala al-mulku, maka bertanya itu raja, ya, kepada mayat yang kemarin, ya, dengan izin Allah bisa dihidupkan kembali. Ini raja bertanya, wa manis salasah, siapa ketiga orang ini? Faqala, maka ini mayit menjawab, ahaduhum Sam'un wa hadani. Ini mayit menjawab, salah satu dari tiga orang itu adalah Sam'un, ya, namanya Sam'un. Kata ini yang tiga itu, ini salah satunya Sam'un, ya. Sam'un itu Samson, kalau di dalam film itu diganti jadi Samson. Jadi riwayat benar ada. Kalau di kisah atau di riwayat itu namanya Sam'un. Jadi bikinlah versi filmnya di Samson. Orang hebat nih Sam'un. Wahadani, dan ini dua orang ini nih, ya, dua utusan ini. Wasal ila sahibai, ini si mayat itu, ya, yang dihidupkan itu memberikan isyarat kepada kedua temannya Sam'un itu. Fata'ajjabal mulku, maka merasa kaget ini raja, wala ma'alima Sam'un, ya, dan ketika tahu Sam'un anna qaulahu, bahwa ucapannya itu qad asara fil mulki, telah, ya, membekas, ya, atau berpengaruh di hatinya raja. Akhbarahu, maka ia memberitahukan, ya, kepada raja bil hali, dengan keadaannya. Ini Sam'un, ya, merasa terbuka rahasianya, karena sebenarnya Sam'un itu temannya dua sahabat itu, ya, dua utusan Nabi Isa itu. Cuma Sam'un itu dia menyamar menjadi seorang raja itu, yang dekat dengan raja supaya dia bisa masuk. Itu strategi dakwah, ya, seperti itu. Tapi ketika ini diceritakan oleh si mayat yang dihidupkan itu, merasa terbuka rahasianya ini Sam'un itu, maka dia menceritakan tentang keadaannya atau, ya, situasinya kepada si raja tersebut. Wa da'u ila Islam, dan mengajaklah Sam'un ini ke raja, ya, ke si raja itu, ila Islam, untuk masuk Islam. Fa'amana mulku, maka berimanlah itu raja. Wa amana qaumuhu, dan juga beriman rakyatnya itu raja. Wa kafarul akhirun, dan juga ada yang masih tetap kafir, ya, sebagian ada yang tetap masih kafir. Wa man lam yu'min, dan barang siapa yang tidak beriman, ya, soha Jibrilu, maka malaikat Jibril berteriak, ya, membentak, berteriak, alaihi salam, alaihim, kepada itu, ya, mereka, yaitu rakyat atau penduduk Antiokhia itu, sayhatan, dengan satu bentakan, satu teriakan, pahalak, maka hancurlah, binasalah ini penduduk Antiokhia. Nah, itu di dalam satu versi, satu riwayatnya. Ini banyak riwayatnya. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat yang lain, kila dikatakan, inna ibnatal mulki, sesungguhnya, ya, putri raja tuwafiyat, ya, tuwafiyat, meninggal dunia. Jadi si raja ini punya seorang putri, ya, tapi putrinya sudah meninggal. Qala Sam'un, maka berkata Sam'un, ya ayyuhal mulk, wahai raja, kata Sam'un begitu, utlub, mintalah engkau
min hadaini rajulin, dari kedua laki-laki ini. Jadi seolah-olah si Sam'un ini enggak kenal sama dua laki-laki ini, lalu memerintahkan kepada raja itu untuk meminta pertolongan, ya, meminta apa aja kepada kedua laki-laki itu. Ayo iya, untuk ini dua laki-laki ini, dua utusan itu menghidupkan ibnataka kepada putri kamu, untuk menghidupkan putri kamu. Fatolabal mulku, maka ini si raja meminta dalika, untuk menghidupkan itu minhuma, daripada kedua utusan tadi itu. Faqama, lalu keduanya ini, ya, berdiri, kedua utusan ini berdiri, wasallaya, lalu dia kedua-duanya sholat, wa da'awa, lalu keduanya berdoa meminta kepada Allah bil alaniyati, dengan terang-terangan. Jadi enggak sembunyi-sembunyi. Ya, kalau biasanya kan ya minta sama dukun atau apa, masuk dulu ke kamar, ya, atau gua semedi dulu. Enggak. Ini mah langsung ketika dipinta sama raja, enggak pakai semedi dulu apa, enggak masuk dulu ke kamar, langsung ya di depan raja dia minta sholat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu benar urusan. Wa Sam'un ma'huma, dan Sam'un ya bersama kedua utusan itu. Sam'un juga ada di situ. Pisiri, ya, dengan secara sembunyi dia enggak menampakkan diri dengan doanya. Jadi Sam'un mah diam aja, kayak enggak berdoa, padahal dia doa dalam hatinya. Fa'ahyallahu ta'ala, maka Allah pun menghidupkan al-mar'ata akan putri si raja itu. Wansaqal qabru, lalu terbukalah kuburan, jadi belah kuburan. Ya, fakharajat, lalu keluar ini putri raja dari itu kuburan. Faqalat, ya, berkata ini putri raja, aslimu, ya, wahai penduduk Antakya, berislamlah. Artinya apa? Masuk Islamlah engkau semua. Itu kata ini si perempuan yang mati, ya, dihidupkan kembali itu, dia ngomong, wahai, ya, kalian masuk Islamlah kalian. Fa innahu masadiqun. Kenapa? Karena sesungguhnya ini dua utusan ini adalah orang yang benar dua-duanya, bukan pembohong. Ini orang benar semua. Sumaqalat, lalu ini si putri berkata, Pama adunnukum, ya, maka saya tidak menyangka kepada kalian tuslimuna, ya, kalian itu akan masuk Islam. Jadi aku enggak menyangka kalian akan masuk Islam. Sumasa'al mulku, lalu ini si raja bertanya min ibnatihi, kepada putrinya itu. Ini raja penasaran ini, putrinya mati bisa hidup lagi, langsung ngomong ngajak Islam, ngajak Islam. Maka nanya si raja kepada putrinya, kepada anaknya itu, kaifa haluka, bagaimana keadaan kamu wahai anakku, fil akhirah, di dalam akhirat itu. Qalat, maka berkata, menjawab ini si putri raja, li sab'atu ayamin, aku itu, ya, ada 7 hari. Jadi aku sudah 7 hari ada di dalam alam barzah itu. Mud'anam itu, ya, semenjak aku mati. Uridok, maka diperlihatkan Allah ya kepadaku amali amal-amalku. Jadi selama 7 hari semenjak kematian itu, ya, wahai ayahku, aku diperlihatkan akan amal-amalku, wahai ayahku, ayahku, kata anaknya begitu. Fawajadtu nafsi kafiratan, maka aku, ya, mendapati bahwa diriku itu dalam keadaan kafir, dalam keadaan belum masuk Islam. Jadi Islam itu bukan saja agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi Islam itu ada agama yang dibawa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi itu membawa agama Islam. Nabi Isa pun begini nih di dalam ceritanya, ya, beliau mengutus 2 utusan untuk mengajak penduduk Antakya itu untuk masuk Islam. Nah, ini si putri kafir ini, ya, si putri si raja yang dihidupkan itu, dia ngomong gitu, aku mendapatkan diriku ini adalah orang yang kafir, orang yang kufur, orang yang tidak beragama Islam. Wa bada' dalika, maka setelah itu utibtu, aku disiksa kulla yaumin, setiap hari bidari minanar, ya, di satu tempat di dalam api neraka. Maka karena aku ketahuan bahwa aku ini adalah orang kafir, orang yang tidak masuk Islam, aku disiksa tiap hari di dalam api neraka. La yusbihu, yang mana aku tidak bisa menyerupai, ya, adabun wahidun,
akan siksaan, adapun wahidun siksaan yang satu biwahidatin dengan siksa. Aku tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya siksa yang satu dengan siksa yang lain itu berbeda-beda siksaannya. Falamma kuntu fi dari sabi'ah, maka ketika aku ada di tempat yang ketujuh, jauh, lalu ini utusan itu mereka ini bertiga datang kepadaku biruhi dengan membawa ruhku ila jasadi kepada jasadku. Faqalu, maka lalu mereka berkata, unduri, lihatlah olehmu wahai putri, ilal hawa, ke atas udara. Panadartu, maka aku melihat, waqad putihat ababu sama, sudah dibuka pintu-pintu langit. Maka ketika diperintahkan oleh itu utusan yang di dalam kuburan itu, dalam ceritanya di dalam kubur itu, dia melihat bahwa langit itu sudah dibuka, ya pintu-pintu langit. Wa ra'aitu rajulan, maka aku pun melihat seorang laki-laki hasanal wajhi, dengan tampan wajahnya, cakep banget. Kata dia, ini aku melihat, ya ketika itu pintu-pintu langit dibuka, aku melihat seorang laki-laki yang tampan sekali, wahai ayah. Madda yadahu, ya, yang mana ini laki-laki itu memanjangkan tangannya, yasfa'u, ya, hendak memberikan pertolongan li haula isalasa, kepada mereka yang tiga utusan ini. Jadi di dalam ceritanya itu dia melihat seorang laki-laki yang tampan wajahnya di pintu langit itu, dia mengulurkan tangannya. Jadi di mudda yadahu itu bukan memanjangkan tangannya tangannya yang panjang, bukan, jadi mengulurkan tangannya hendak menolong ketiga utusan itu. Kata itu perempuan. Wa qad ahaduni, ya, dan telah mengambil mereka kepadaku pisopiroti, ya, dari jalinan rambutku. Jadi rambutnya diambil, ditarik. Wa harujuni, lalu mereka pun mengeluarkan aku minan nari, dari neraka. Jadi ditarik rambutnya. Ditarik rambutnya dari dalam api neraka. Fafatahtu aini, lalu aku pun membuka kedua mataku. Wa ra'aitu nafsi, aku melihat diriku di hadal makan, di ini tempat. Maka aku pun terbangun. Maka ketika aku terbangun, kok ada di sini, kata dia, bukan di dalam kuburan. Summa tolabat al-ibnatu, summa tolabat, lalu ini si putri, summa tolabat, lalu meminta al-ibnatu, ini putri, min rasulaini, daripada kedua utusan itu, ayuraddaha, untuk mengembalikan lagi ini dua utusan kepadanya, ila makani, kepada tempatnya. Faraddaha, lalu si kedua utusan ini mengembalikan kembali. Fa'adat, lalu kembalilah ini putri ila kubriha, kepada kubur. Jadi si putri ini meminta kepada dua utusan ini untuk mengembalikan lagi ke dalam kuburan. Kembalikan aku wahai utusan ke dalam kuburan. Lalu dikembalikan lagi, dikubur lagi. Ini dalam satu riwayat. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat, ya, diceritakan di dalam satu riwayat lagi, amanat, ya, ini si putri raja itu beriman, warudat, dan juga dikembalikan lagi ila qabriha, ke dalam kuburannya. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat lagi, ma amanal mulku, tidak beriman ini raja, bal baqi ala kubrihi, tetapi dia tetap di dalam kuburannya. Di dalam satu riwayat lagi, ini si raja itu enggak beriman, tetap di dalam kekafirannya. Sumaqalal mulku, maka berkatalah, ya, itu raja, lahum, kepada rakyatnya, ya, kepada orang-orang, ya, kepada tiga orang, ya, lahum itu kepada tiga utusan itu, yaitu Samud dan dengan teman-temannya, majitun, tidaklah kalian datang hadal balad, kepada ini negara, illa bin nifaqi, kecuali dengan membawa kemunafikan. Gitu, jadi nolak kebenaran, bahkan justru si Samud dengan teman-teman ini disebut, kamu datang ke sini hanya membawa kemunafikan, kebohongan, katanya gitu, kata itu raja. Qalu, dia lanjutkan ayat selanjutnya, qalu ma antum illa basarum misluna. Qalu, maka mereka pun menjawab, ma antum, tidaklah kalian semua, ilal basarum misluna, kecuali sama seperti diriku manusia. Jadi itu saking enggak berimannya, didatangkan utusan. Ini orang-orang Antakya itu, negara rakyat, penduduk Antakya itu ngomong, ente sama aja, aneh, manusia-manusia juga, gitu.
Gak pengaruh. Kecuali kalau datang malaikat, mungkin gitu dia pikir. Ente masih manusia sama kami semua ini, kata dia begitu. Qalu ma antum illa basharun. Ya, ini mereka menjawab, ya. Orang-orang kafir itu menjawab, ma antum illa basharun misluna. Tidaklah kalian itu kecuali manusia sama seperti diri kami. Yaitu ma antum mursalun, tidaklah kalian diutus itu, bal antum basharun misluna, kecuali kalian itu sama seperti diriku, yaitu manusia. Wa ma anzalna ar-rahmanu min shay'in antum illa takdibun. Ayat selanjutnya, wa ma anzala ar-rahmanu, dan tidaklah Allah menurunkan, itu Ar-Rahman itu Allah yang Maha Rahman, tidaklah Allah yang Maha Rahman menurunkan min shay'in dari sesuatu in antum illa takdibun, kecuali kalian itu ya mendustakan. Kecuali kalian mendustakan, tidaklah Allah menurunkan sesuatu, kalian itu tetap dusta, tetap kalian enggak percaya. Fala sami'a rasul, maka ketika mendengar ini utusan, hada akan ini perkataan min ahli Ethiopia, daripada Ethiopia, qalu, maka ini 3 utusan berkata, Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, mengetahui, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami ini untuk kalian adalah seorang sebagai utusan. Wa ma alaina illa balagul mubin, dan tidaklah kami semua ini kecuali menyampaikan ya perintah yang jelas. Yang jelas. Jadi ketika ini penduduk negara Antioquia, ya, dia mengatakan bahwa kalian ini adalah manusia seperti kami, maka dijawab oleh itu utusan, Tuhanku lebih tahu bahwa kami semua adalah orang-orang yang diutus oleh Allah. Wa ma alaina balagul mubin, dan kami tidaklah ya datang kepada kalian itu kecuali hanya menyampaikan perintah dengan jelas. Ay wajaba alaina tablighur risalah, yakni wajib kepada kami itu untuk menyampaikan risalah. Jadi kami mah hanya menyampaikan risalah, sama kayak ustaz, hanya menyampaikan apa? Hukum. Jadi enggak ada ustaz untuk memaksa supaya mereka bisa ikut ngaji, ikut sholat berjamaah, menjadi orang benar. Hanya ustaz menyampaikan risalah. Ustaz itu hanya menyampaikan risalah, menyampaikan hukum. Ini juga begitu. Kami ini bukan siapa-siapa, betul. Cuma kami ini adalah utusan yang untuk menyampaikan risalah yang jelas. Gitu. Maka jangan marah ketika kalau ada ustaz yang bicara tentang hukum. Kata hukum nggak boleh mabok, ini orang mabok, jangan marah. Kenapa? Itu ustaz cuma nyampein doang. Kata ustaz jangan berzina, orang tukang berzina, jangan marah. Kenapa? Itu ustaz hanya nyampein doang. Kata ustaz, woi jangan berjudi, jangan zina, jangan mabok. Jangan marah sama ustaz. Kenapa? Ustaz itu hanya nyampein doang. Nyampein doang. Nah ini di dalam cerita ya, di dalam surah Yasin ini mereka dituduh begitu, itu juga manusia ya, kata orang-orang begitu ya. Orang juga begitu terkadang ya, ustaz bisa aja ngomong, dan ustaz juga manusia ya kan, begitu kan, ada juga begitu, ustaz juga manusia ya, pasti ada salah. Iya manusia, bukan malaikat, pasti ada salahnya. Tapi ustaz itu ya walaupun manusia, walaupun ada salahnya, hanya menyampaikan. Itu jawaban dari ketiga utusan itu. Ai wajib alaina tablighul lisan, hanya wajib menyampaikan risalah saja kami ini, kata li anna Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala arsalana ilaikum, telah mengutus kepada kami untuk kalian bi an nad'uwakum, ya, dengan mengajak kalian minal batilil haq, dari sesuatu yang batil kepada yang benar, yang hak. Wa wajaba alaikum, maka wajib kepada kalian semua antasadiqu, untuk membenarkan kalamana, akan ucapan-ucapan kami ini. Jadi kami mah hanya apa? Menyampaikan risalah ya, untuk mengajak kalian dari yang batil ke hak, dari yang benar apa yang buruk kepada yang benar. Kata itu tiga utusan. Maka wajib buat kalian untuk
membenarkan apa yang kami ucapkan, karena kami hanya menyampaikan risalah dari perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minu billah, ya, dan beriman kalianlah dan hendaklah kalian beriman billahi kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi risalatina, dan juga beriman kepada risalah kami semua. Falamma sami'a ahlul Antakya hada, maka ketika mendengar ini penduduk negara Antakya ini hada akan ini ucapan, qalu, mereka berkata lagi, inna tatayyarna bikum, ya, sesungguhnya kami, ya, binasa, ya, sebab kedatangan kalian. Jadi malah begitu lagi, malah jawab begitu. Justru kami ini mendapatkan kesialan, mendapatkan musibah itu gara-gara kamu datang ke sini. Begituin sama penduduk Antakya, itu tidak berusaha. Qalu inna tatayyarna bikum, ya. Mereka berkata, kami semua ini, ya, mendapatkan kebinasaan dengan sebab kedatangan kalian. Wadalika, dan yang demikian itu, innal matar, sesungguhnya hujan, hubisa anhum, ya, ditahan kepada mereka. Jadi enggak hujan-hujan ini. Wa kasurat bainahum, dan banyak di antara mereka amradul mukhtalifah, penyakit yang macam-macam. Wa qalu, maka berkata mereka semua, ma asobatna hadil baliyatu, tidaklah kami semua mendapatkan ini musibah illa bisumi kudumika, kecuali atas kesialan datangnya kamu. Begitu ini penduduk apa? Utusan Nabi Isa itu yang 3 orang digituin sama penduduk itu, ya. Kami ini terjadinya kemarau, gak hujan, paceklik, banyaknya penyakit, ya. Ini gara-gara ente ini bertiga datang ke sini. Digituin. Saking kafirnya, saking menolaknya kebenaran ini penduduk Antakya ini. Wa qalu, li'an apa? Li'anna ma ra'ayna hadhihi asya', karena sesungguhnya kami tidaklah melihat kejadian-kejadian ini, ya, qabla maji'ikum, ya, sebelum kedatangan kalian semua, ila baldatina, ke negara kami ini. Maqalu risulim, maka mereka berkata kepada utusan itu, la in lam tantahu lanarjumak wa la yamassannakum. Nah, itu ayat itu. Ngomong lagi nih si penduduk Antakya, la in lam tantahu lanarjumak wa la yamassan. Nah, yakni la in lam tantahu, yakni jika kamu tidak berhenti, ya, menyeru kami, lanarjumannakum, niscaya kami akan merajam kalian semua. Wala yamassannakum, dan kamu pasti akan mendapatkannya. Jadi ini si penduduk Antakya mengancam kepada itu 3 utusan untuk pergi keluar daripada negara Antakya. Kalau kalian enggak keluar dan tidak berhenti mengajak kami untuk pindah agama, ya, maka kami akan merajam kalian, akan kami timpukin kalian, akan aku timpukin kalian. Mau ditimpukin tuh sama penduduk Antakya kalau nggak keluar dari negara Antakya. Ya, pasti kamu akan mendapatkannya. Walimasannakum, dan kamu pasti akan mendapatkannya. Yakni illam takunu muntahina an halikum, yakni artinya jika kamu tidak mau berhenti, ya, an halikum, dari tingkah laku kamu ini, yaitu mengajak kebenaran, mengajak pindah agama, lanaqtulannakum, maka aku akan membunuh kalian semua bil hijarah, dengan batu. Aku akan bunuh kalian dengan dirajam dengan batu. Wa asobakum, dan akan, ya, menimpa kamu dengan pasti. Begitu tuh. Orang kalau udah enggak percaya, udah enggak beriman, diajak benar, semua kejadian dikait-kaitkan. Ini musibah gara-gara kamu datang ke sini. Ini terjadi paceklik gara kamu datang ke sini membawa agama baru. Maka kalau kamu enggak pergi dari negara kami, kamu akan kami bunuh dengan dirajam dengan batu. Itu ancaman penduduk Antakya. Minna, dan dari kami, adzabun alim, ya, siksaan yang pedih. Jadi diancam gitu. Ay mu'allimun sadidun, yakni dengan siksaan yang sangat pedih.
Falamma sami'a rusulun, maka ketika mendengar ini utusan, hada, akan perkataan itu penduduk minhum, daripada penduduk Antakya, qalu, mereka menjawab. Ini Rasul menjawab lagi, ya, utusan-utusan itu menjawab lagi. Qalu ta'irukum ma'akum. Ta'irukum ma'akum, kemalangan kamu itu adalah ya karena kamu semua akibat kamu sendiri. Jadi qalu ta'irukum ma'akum, sesungguhnya ini musibah itu bukan karena aku, bukan karena kedatangan aku, tapi karena apa? Karena ulah-ulah kalian semua. Itu jawab dari tiga utusan itu. Ai asabakum su'umukum bikufrikum, yakni ya telah menimpa kamu sekalian ya kemalangan ini ya adalah bikufrikum, sebab kekufuran kalian semua, bukan karena aku, tapi karena sebab kekufuran kalian. Wabikadabikum, dan juga akibat engkau mendustakan risalah, yakni asobakum su'umu, yakni yaitu menimpa kepada kamu musibah-musibah ini, kemalangan ini adalah akibat kamu kufur kepada Allah dan juga tidak membenarkan akan risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu gitu bal antum qaum muslimun wallahu a'lam bishawab bi ilma wa rahmatullah. Itu kalau orang sudah enggak mau menerima kebenaran, udah ditunjukin kehebatan itu utusan ya, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati, tetap tidak beriman. Kenapa? Amal Allah udah qatamallahu ala qulubihim wala absarihim wala absarihim. Dan kalau udah sudah tutup matanya, hatinya, pendengarannya, udah enggak bakal masuk ini kebenaran. Mudah-mudahan kita semua ini Allah ceritakan riwayat ini dalam surat itu supaya menjadikan iktibar kepada kita. Supaya apa? Supaya kita mengikuti apa perintah Allah dan juga apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terjadi seperti kejadian kepada penduduk Antakya. Mudah-mudahan kita masih alhamdulillah masih ada yang mau ngaji ya, masih mau berjamaah salat, masih pada mau zikiran. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit dari kita semua. Allah hilangkan penyakit corona dari kita semua. Selama kita masih mau zikir, mau meramaikan, memakmurkan masjid, insya Allah akan hilangkan itu penyakit. Tapi kalau sudah tidak ada orang zikiran, tidak ada orang lagi untuk minta sama Allah, masjid sepi, justru malah penyakit akan banyak, musibah akan banyak. Itu sudah jelas. Ya, kalau sudah Allah melihat orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang berzikir, insya Allah akan hilangkan penyakit, Allah hilangkan musibah. Amin ya Allah ya Rabbal